Konon Kalimantan telah diramalkan sejak 500 tahun yang lalu untuk menjadi ibu kota negara Nusantara. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti ulasan ini. Salam budaya dan selamat menyaksikan. Kisah ini dikutip dari buku Sabdo Palon yang mengisahkan mengenai sumpah dan kembalinya Sabdo Palon atau yang biasa disebut dengan Semar. Alkisah pada penghujung kejayaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam yang berada di tanah Jawa. Sementara kerajaan Majapahit yang ada di ujung tanduk dengan rajanya yaitu Prabu Brawijaya. Ia pergi menyingkir hingga ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Blambangan, yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi. Beliau didampingi oleh dua abdinya, yaitu Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Sanga yang termuda dan penasehat dari Raden Fatah menyusul sang Prabu Brawijaya. Ia pergi ke Blambangan untuk membujuk kembali ke Majapahit. Akhirnya Raden Brawijaya memeluk agama Islam. Ia mengajak abdinya, yaitu Sabdo Palon, untuk memeluk agama Islam. Namun Sabdo Palon kecewa karena Raden Brawijaya memeluk agama Islam. Pada saat itu Sabdo Palon akhirnya menolak untuk memeluk agama Islam dan Sabdo Palon mengatakan bahwa ia adalah momok para raja di tanah Jawa. Akhirnya Sabdo Palon menghilang ataupun yang dinamakan sebagai muksa. Dan ia bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi untuk mengulangi kejayaan Majapahit yang pernah berkibar pada masa itu. Sabdo Palon memberikan pertanda saat ia kembali nanti ia akan mengatakan bahwa banyak orang yang beragama hanya seperti baju yang ia pakai, namun tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin agama hanya fasih di mulut, tapi rusak perbuatannya. Banyak yang tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan, harta benda, tapi banyak yang menemukan sulitnya hidup dan mereka merasa lebih baik mati. Dan ada tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan abu dan lahar ke arah barat. Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa untuk bertugas sebagai momok. Setelah 500 tahun akan munculnya kembali Satrio Peningit yang akan menjadi momongannya. Satrio Peningit ini akan kembali membawa kemakmuran dan kejayaan bangsa-bangsa di Nusantara dan akan menyusun kembali budi pekerti yang luhur yang di kemudian hari menjadi landasan hukum kemakmuran dan kejayaan negara. Sabdo Palon akan kembali namun bukan dalam bentuk nyata, akan tetapi ia akan kembali ke alam jin dan gaib. Dan nanti ada seorang Satrio Peningit yang muncul dengan masa kecil yang susah, menderita dan tinggal di pinggir kali. Yang terletak di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum seperti Krishna, namun wataknya tegas seperti para dewa. Cara berpakaiannya tidak seperti layaknya seorang satria atau raja, namun bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tahta, mempermalukan orang lain, dan disakiti tanpa percacian. Ia bisa mampu menyelesaikan permasalahan rakyatnya dalam kesulitan. Begitu ia muncul sebagai pemimpin, ada pria berjenggot yang mendukungnya. Melihat dari cerita tersebut, lalu banyak tafsir dan kait-mengait. Salah satunya bentuk Semar, yang mirip dengan Pulau Kalimantan, dan kaitannya pemindahan ibu kota negara Indonesia ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan, yang akan menjadi babak baru kemakmuran bangsa-bangsa Nusantara nantinya. Presiden Joko Widodo juga disebut-sebut sebagai titisan dari Kesatria Peningit yang mewujudkan pemindahan lokasi ibu kota baru, yang sebelumnya wacana pemindahan ibu kota yang baru itu mulai pada zaman Presiden Soekarno dan baru wujud saat ini. Apakah berarti Semar menampakkan wujudnya? Karena dinilai banyaknya huru-hara yang terjadi di negara ini. Lalu bagaimana sosok Semar dengan kaitannya pemindahan ibu kota baru? Wallahu a'lam bishawab. Demikian dikutip dari indotrends.id dari Kabar Besuki dalam artikel Bukti Kemunculan Sabdo Palon Semar.